Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasulah ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah arsyadu wa alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kemudian kita melanjutkan tema kajian kita dan kita masih membahas kitab Syakhsiyatul Muslim, ya, kepribadian seorang Muslim sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas, ya, yang pertama, pribadi Muslim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan di antara karakter seorang Muslim kepada Robnya, kita sudah bahas yang nomor satu adalah mu'minun yaqidun, ya. Orang Muslim itu adalah orang yang selalu terjaga, ya. Orang yang selalu selamat dirinya dari sebuah kelalaian. Nah, ini penting, ya. Karena apa? Karena seorang mukmin dia kalau sholat 5 waktu, kemudian membaca Al-Quran, kemudian kalau malam dia sholat tahajud, ya. Kemudian kalau di waktu duha dia melaksanakan sholat duha misalnya, maka tidak akan mungkin seorang Muslim itu kemudian dia lalai dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun faktanya hari ini banyak di antara kita umat Islam yang terlalaikan, ya, oleh kehidupan dunia, yang mana kehidupan dunia ini memang kehidupan yang melalaikan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka kita sebagai seorang Muslim kita tidak boleh lalai, ya. Karena apa? Karena kelalaian ini akan mendatangkan apa? Akan mendatangkan bisa jadi itu adalah azab dari Allah. Yang kedua, bisa jadi itu adalah peringatan dari Allah. Yang ketiga, bisa jadi itu adalah apa? Musibah, ya. Jadi kalau Allah sudah menurunkan azabnya, maka kata para ulama ada 3 kemungkinan, ya. Misalnya kita di Indonesia ini sudah banyak terjadi, ya. Misalnya gempa, ya. Gempa itu sudah hampir tiap hari ada informasi terjadinya gempa di Indonesia. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan salah seorang
pejabat di kota Solo ini. Dia bekerja di dinas kesehatan. Dia cerita sama saya, beberapa waktu yang lalu itu ada pertemuan di Jawa Tengah itu berkaitan dengan adanya kemungkinan terjadi gempa yang sangat dahsyat terjadi di daerah Soloraya. Ya. Jadi kalau ditunjukkan kepada saya itu ada pecahan ya, retakan lempeng bumi di bawah Solo itu. Ya. Jadi kalau dari badan BMKG itu, Mbak, di bawah Solo itu sampai Karanganyar sampai itu ada benang merah di bawahnya itu ya. Ada garis merah. Sebenarnya ada peringatan ya, ada peringatan. Saya bilang kenapa nggak diberitahu ke warga? Dia bilang ya takut aja Ustaz nanti warganya panik, malam nggak bisa tidur. Akhirnya memang sengaja, Pak. Jadi memang sengaja tidak diberitahukan ya. Kalau di bawah, jadi itu kan pecahannya kan mulai dari sana ya, mulai dari Jogja ya. Jadi dari mulai Jogja itu sudah ada pecahannya, ada retakan ya. Masuk Klaten, Gunung Kidul masuk Klaten, kemudian Solo. Lah itu kalau nanti Allah takdirkan retakan lempengannya itu patah, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Dan orangnya bilang sama saya bilang, kenapa nggak diberitahu ke masyarakat, Pak? Saya bilang, ya ini kalau diberitahu Ustaz khawatir nanti warga akan panik, akan takut dan sebagainya. Sehingga akhirnya sama pemerintah informasi ini disembunyikan. Jenengan mungkin nanti bisa baca juga mungkin di media sosial itu ada yang sudah ada berita seperti itu. Lah maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau suatu saat Allah turunkan ya, kalau dulu misalnya di Aceh ya terjadi tsunami ya tahun 2004 ya. Saya beberapa bulan yang lalu ke Banda Aceh ketemu dengan guru saya yang dulu mengajar saya waktu SMP ya. Jadi saya sudah nggak ketemu itu 30 tahun ya. Jadi ketika kemarin saya penelitian doktor saya di Banda Aceh, saya diberitahu oleh seorang teman, Ustaz Azhar, ada guru kita yang tinggal di Banda Aceh. Ya. Akhirnya saya kontak dan alhamdulillah ketemu dan beliau cerita dia bagaimana peristiwa terjadinya tsunami itu ya. Jadi kata beliau itu pagi hari itu sudah kan air, pertama kan banjir dulu itu terjadi banjir dulu ya. Jadi sebelum datangnya gelombang tsunami yang sangat dahsyat itu awal mulanya air laut itu pasang dulu, Pak. Air laut itu pasang ya. Dan pasangnya itu jauh sekali ya. Mungkin bisa mencapai 12 kilo itu ya. Jadi pasangnya itu 10-an ya. Sekitar 10 kilometer ya. Pasangnya air laut itu ya, jauh itu ya. Dan tingginya air tsunami itu mencapai 12 meter itu. Jadi kan bisa bayangkan ini berapa meter. Jadi kata beliau, jadi Ustadz dia bilang, ini rumah beliau, di depannya tuh ada gedung, Mbak. Ada perkantoran, itu tinggi perkantorannya itu. Itu airnya tuh lompat dari atas perkantoran. Dan akhirnya beliau pegang tangan anaknya satu, pegang tangan istrinya pegang anaknya yang satu, dan akhirnya dihantam oleh gelombang tsunami yang sangat dahsyat itu. Dan beliau lihat sendiri itu, air itu muncul dari balik
dari balik gedung yang tinggi. Langsung menghantam beliau. Ya sudah, akhirnya terpental ya, terpisah. Dan beliau baru sadar setelah beberapa hari. Itu jaraknya itu 20 kilo, Pak. Jadi dari Banda Aceh, beliau terdampar itu sekitar 20-an kilo itu. Terdampar di sebuah pulau lah, di sebuah tempat itu. Ya sudah, istrinya hilang, 2 orang anaknya sampai hari ini tidak ketemu ya. Ternyata kakaknya, keponakan-keponakannya itu juga sampai hari ini tidak ditemukan ya. Dan korban jiwa itu mencapai 300, diperkirakan 350.000 jiwa. Belum lagi dulu gempa di Yogyakarta dan masih banyak lagi tanah longsor, ya, gempa di Cianjur, banjir bandang dan sebagainya. Maka itu semua kita lihat dalam Al-Quran ya. Coba kita lihat dalam surat Al-A'raf. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-25. Apa kata Allah? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladina zalamu minkum khassah, kata Allah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kata Allah apa? Takutlah kalian, kata Allah, takutlah kalian atas satu fitnah, atas fitnah yang Allah akan timpakan kepada kalian. Yang mana fitnah itu, kata Allah apa? Tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Ya. Dan Allah mengatakan wa'lamu, maka ketahuilah sesungguhnya Allah maha kejam ikopnya. Allah maha kejam siksaannya. Allah ingatkan ini ya. Makanya pas kalian, kita sebagai seorang muslim, Mbak, bukan hanya sekedar kita harus hanya sadar sendiri, tidak. Tapi juga kita harus apa? Menyadarkan umat Islam yang hari ini sudah tidak sadar. Ya. Atau setengah apa? Atau setengah sadar. Ya. Sekarang sudah banyak umat Islam yang tidak lagi sadar itu. Mereka terjerumus ke dalam perbuatan zina. Mereka bergelimang dengan kehidupan maksiat, khomer, judi ya. Kemarin coba kita lihat ya, Menkominfo itu yang namanya Budi Ari ya. Yang kemarin sebelumnya dia adalah ketua Pro Jokowi ya. Yang kemudian beberapa waktu yang lalu dia diangkat oleh Jokowi sebagai Menkominfo ya. Yang kemarin ketika dia ketemu sama Jokowi, dia sujud di depan Jokowi ya. Jadi Jokowi itu udah berhala ya. Jadi sekelas Menteri Budi Ari ini ketemu Jokowi, sujud di depan Jokowi. Itu kalau Jokowinya ridho, Jokowi itu ridho, dia ada orang yang sujud di depan dia, dan dia ridho dengan perbuatan itu. Bahkan mungkin bangga ya, aku satu-satunya presiden yang disujuti misalnya. Itu kafir itu, ya, murtad itu. Orang sudah keluar dari Islam. Ya. Kalau Budi Arinya, ya memang Budi Arinya kafir kan gitu kan. Budi Ari itu kan Katolik. Ya. Yang kemarin pimpinan tertinggi mereka baru datang ke Indonesia. Namanya Paulus Fransiskus. Ya. Saya tidak tahu kedatangan Paulus Fransiskus ini apakah ada hidden agenda tersembunyi. Yang pasti kita di Solo Raya ini, Mbak, hati-hati ya. Jenengan nanti kalau ke selatan, ke utara, daerah Mojo, itu orang Kristen sedang membangun duplikat Yerusalem. Seluas tanah 20 hektar. Mungkin kita yang di selatan ini tenang-tenang aja. Ya, kita teriak-teriak Palestina sebagainya.
Di utara sana, di Mojosongo, orang Kristen itu sudah membebaskan tanah 20 hektar dan mereka akan membangun duplikat Yerusalem. Jadi miniaturnya Yerusalem. Jadi miniatur Yerusalem Palestina itu, yang di situ ada gereja besar, nanti ada sinagog dan ada Baitul Maqdis, yang orang-orang Kristen dari dulu berupaya untuk mengembalikan Baitul Maqdis ini ke tangan mereka. Karena dulu memang sebelum datangnya Islam, Baitul Maqdis itu di bawah kekuasaannya orang-orang Nasrani. Namun waktu itu orang-orang Kristen, orang-orang Romawi tidak pernah mengurusi Masjidil Aqsa ini atau Baitul Maqdis ini. Maka ketika sahabat Umar berhasil menaklukkan Baitul Maqdis pada masa pemerintahannya, itu wujud Masjidil Aqsa itu nggak ada, Pak. Jadi kalau jenengan lihat di situ itu ada gambar Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu ketika ditaklukkan oleh sahabat Umar pada masa pemerintahannya tahun ke-12 Hijriah, ya. Tahun berapa? Tahun ke-20 12 berarti sekitar tahun 20-an Hijriah. Itu Baitul Maqdis itu nggak ada, Pak. Bentuknya tuh nggak ada. Dulu orang-orang Romawi ketika berkuasa di atas tanah Palestina, Baitul Maqdis itu sebagai tempat pembuangan sampah. Baca sejarahnya itu. Jadi waktu itu Baitul Maqdis sudah ditutupi dengan sampah. Jadi ketika sahabat Umar menerima kunci Palestina dari uskup Kristen Katolik Romawi pada waktu itu, sahabat Umar tuh bingung. Lagi Masjid Al-Aqsa-nya endi? Baitul Maqdisnya nggak ada. Kenapa? Karena sudah ditutupi oleh mereka dengan apa? Dengan sampah-sampah itu. Maka sahabat Umar kemudian menyewa seorang pakar, pakar tanah, ya mungkin pakar istilahnya pencari jejak itu, ya. Kemudian disuruh oleh Umar untuk mencari tepatnya lokasi Baitul Maqdis itu di mana. Setelah orang ini kemudian menyelusurinya, kemudian diukur, dan kemudian akhirnya barulah Umar membersihkan seluruh sampah-sampah yang ada di atas Baitul Maqdis itu, yang luasnya, jadi lo bisa lihat di situ kan, luasnya sekitar berapa itu? 149 berapa itu? Kilometer, berapa kilometer persegi. Jadi pas kalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka waktu itu kemudian kembalilah Baitul Maqdis ini ke tangan umat Islam. Namun nanti Baitul Maqdis ini kembali lagi diambil oleh orang-orang Kristen ketika Perang Salib pertama. Ya, masih ingat ya, Perang Salib pertama sekitar tahun 1090-an Masehi. Ya. Ada 70.000 umat Islam dibantai di area Masjidil Aqsa. Di area Masjidil Aqsa ini ada 70.000 umat Islam dibantai oleh orang-orang salibis. Sampai dalam riwayat disebutkan apa? Saking banyaknya darah umat Islam yang dibantai dan dibunuh di dalam Baitul Maqdis itu, sampai darahnya umat Islam itu apa? Setinggi lutut kuda. Kamu bisa bayangkan itu berapa banyak darah umat Islam yang tertumpah di dalam Baitul Maqdis. Baru kemudian 100 tahun berikutnya dengan izin Allah, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Baitul Maqdis dari tangan orang-orang salibis. Akhirnya kembalilah Palestina, kembalilah Baitul Maqdis, kembalilah Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam sampai era pemerintahan Turki Utsmani sekitar tahun 1917
ya, ketika umat Islam kalah dalam Perang Dunia Kedua, karena waktu itu umat Islam bersama Jerman, ya, pemerintahan Turki Utsmani, waktu itu berada di blok timur ya, bersama Jerman, akhirnya kalah menghadapi blok barat yang dipimpin oleh Prancis sama Inggris dalam Perang Dunia Kedua. Berapa juta orang yang dibunuh pada Perang Dunia Kedua? Diperkirakan ada 60 juta orang dibunuh dalam Perang Dunia Kedua. Akhirnya mau tidak mau umat Islam karena kalah dalam Perang Dunia Kedua, karena waktu itu umat Islam Turki Utsmani berkolaborasi dengan Jerman, karena waktu itu kan Jerman ini kan musuh abadinya Barat ya, musuh abadinya Eropa, karena Jerman waktu itu kan pernah dipimpin oleh Hitler ya, oleh yang dia banyak membantai orang-orang Yahudi ya. Lah makanya nanti orang-orang Yahudi balas dendam betul tuh kepada Jerman, ya kan? Lah waktu itu umat Islam gabungnya sama Jerman, kalah dalam Perang Dunia Kedua. Maka akhirnya mau tidak mau umat Islam menandatangani perjanjian namanya Sykes-Picot, ya, yang mana negeri Syam ini yang ada 4 negara di dalamnya, ada Lebanon, ada Jordan, ada Palestina, dan ada Suriah, wajib diserahkan kepada Inggris dan Perancis. Maka akhirnya Palestina dan Jordan itu jatuh ke tangan Inggris, sedangkan Lebanon dan Suriah itu jatuh ke tangan Perancis. Jadi ibarat kue itu dipotong dua lah ya. Palestina dan Jordan itu kuenya milik Inggris, ya. Lebanon sama Suriah jatuh ke tangan orang-orang Perancis kuenya. Maka nanti kalau jenengan ke Palestina atau ke Lebanon, ke Jordan, nggak usah kaget. Mereka orang Arab tapi pinter bahasa Inggris. Karena memang dulu setelah Perang Dunia Kedua, Jordan sama Palestina itu dijajah oleh pemerintah Inggris, ya. Sedangkan kalau nanti jenengan ke Suriah dan ke Lebanon, jangan kaget. Orang-orang Suriah itu, Pak, orang-orang Suriah ini asli orang Arab ya, orang Arab asli, tapi rambutnya pirang-pirang itu kayak orang bule ya, kayak orang Eropa ya. Kenapa bisa demikian? Karena dulu Suriah dan Lebanon dijajah oleh Perancis. Makanya mereka juga pinter bahasa Perancis ya. Yang nggak pinter itu kan Indonesia. Saya nggak tahu deh ya. Yang bodoh Belandanya atau rakyatnya, wah itu kan ya. Kita sekian puluh tahun ya, sekian ratus tahun dijajah oleh Belanda tapi nggak bisa bahasa Belanda. Itu kira-kira yang pinter Belanda, yang bodoh Belandanya atau yang pinter kitanya kira-kira? Jenengan kalau ke Malaysia, ya jenengan kalau ke Malaysia dijajah, Malaysia itu bekas jajahan apa? Inggris. Pinter bahasa Inggris mereka, Pak. Upin Ipin itu, pinter bahasa Inggris itu. Anak-anak kecil di Malaysia itu, Pak, itu bahasa Inggrisnya ya sudah lanyah, sudah menjadi bahasa mereka. Jenengan ke Brunei Darussalam, bekas jajahan Inggris, ya pinter bahasa Inggris. Jenengan ke Singapura, dulu bekas jajahan Inggris, ya pinter bahasa Inggris. Saya kemarin ke Kamboja, ya, saya ke Kamboja, dulu bekas jajahan Inggris, yo pinter bahasa Inggris orang sana. Yang nggak pinter tuh orang Indonesia kok, Pak. Bukan nggak pinter ya, saking pinternya malahan ya. Begah bahasa Londo itu kegagalan Belanda, Pak. Jadi Belanda itu gagal menjajah Indonesia, ya. Buktinya apa? Sekian ratus tahun ya, kalaulah dulu pakai bahasa ahli sejarah ya, yang mengatakan Indonesia dijajah oleh Belanda berapa tahun? 350 tahun. Walaupun ini sebenarnya
uh, sejarah yang dihiperbolakan ya. Jadi terlalu di apa namanya, dibesar-besarkan. Jadi nggak benar, Pak. Jadi tidak benar kalau Indonesia pernah dijajah oleh Belanda 350 tahun, itu nggak benar. Ya. Contohnya mana? Aceh ya. Aceh itu pernah dijajah oleh Belanda cuma 30 tahun aja, Pak. Sumatera Barat itu juga sekitar 30-an tahun. Paling lama itu kan penjajahan Belanda itu kan di Jawa. Saya nggak tahu berapa ratus tahun lah, tapi nggak sampai 350 tahun. Nah ini penting juga ini ya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang jadi guru sejarah. Itu banyak di Indonesia, Pak. Sejarah kita itu yang sudah didistorsi, sejarah kita itu. Yang ada yang terlalu dibesar-besarkan sejarahnya, yang sebenarnya itu tidak pernah terjadi, atau sejarah itu dipersempit ya. Jadi banyaklah sejarah kita di Indonesia ini yang sudah tidak lagi orisinil, ya. Contohnya apa? Contohnya, Pak, yang paling penting itu contohnya itu adalah misalnya gambar Gajah Mada, ya. Tidak ada satupun bukti sejarah, baik itu patung, baik itu artefak, baik itu bentuk tulisan-tulisan dan sebagainya yang menggambarkan kalau Gajah Mada itu badannya gede, kepalanya gede, pipinya itu nggak ada. Jenengan bisa cek. Adapun gambar Gajah Mada yang hari ini ada di buku-buku sejarah dan kemudian dibuatlah patung-patungnya, itu hanyalah ilusi, gambaran ilusi dari salah seorang sejarawan Indonesia yang bernama Muhammad Yamin. Ya. Jadi Muhammad Yamin tuh yang mengilusikan itu ya. Kalau Gajah Mada itu badannya, padahal gak ada bukti sejarah, Pak. Jadi kita ini banyak sejarah kita itu yang sebenarnya tidak orisinil, ya. Sehingga akhirnya sekarang anak-anak didik kita taunya Gajah Mada itu kayak badannya besar, ya, tinggi tegap, ya, pipinya tembem, ya. Padahal bisa jadi Gajah Mada dulu tinggi, kurus, keren, bisa jadi. Ya. Oh, kita memang tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan gambarannya seperti apa Gajah Mada itu. Jadi kita tuh banyak, Pak, sejarah-sejarah yang sudah disimpang siurkan ya, disimpang siurkan, dan ini bahkan itu menjadi sistematis. Ya, contoh yang terbaru aja lah, yang terbaru ini ya, yang terbaru beberapa pekan yang lalu atau beberapa hari yang lalu, ketua MPR namanya siapa? Bambang Sutio ya. Bamsot ya, dikenal dengan Bamsot ya, ketua MPR-nya dengan Bamsot ya mungkin ya. Dia dengan surat pimpinan MPR ya, Supim berarti ya, Surpim, ya. Surat pimpinan MPR, dia mencabut TAPS MPRS nomor 33 tahun 1967 yang menetapkan Soekarno terlibat dalam gerakan G30S PKI. Bayangkan itu. Dan pastinya orang zaman dulu, para sejarawan pada masa itu, para pejabat pada masa itu, tentunya lebih tahu sejarahnya daripada kita hari ini.
dan itu sudah disidangkan dan ditetapkan dalam TAP MPRS ya nomor 33 tahun 9 nomor 33 MPRS tahun 1967. Soekarno terlibat dalam G30 SPKI ya karena nggak mungkin pasukan pengawal presiden yang namanya apa itu Cakra Birawa tiba-tiba meninggalkan tugasnya, meninggalkan tempat dinasnya, kemudian melakukan operasi senyap penculikan terhadap jenderal itu. Itu nggak mungkin kalau Soekarno tidak tahu. Adapun alasannya Bamsud ini dia mengatakan bahwasanya Soekarno tidak terlibat G30 SPKI. Buktinya kalau Soekarno terlibat, kenapa dia nggak dihukum? Kenapa dia nggak dieksekusi? Padahal sudah dijelaskan oleh Soeharto. Kenapa kami tidak mengeksekusi Soekarno? Kenapa kita tidak menyidang Soekarno? Karena orang Jawa tuh punya falsafah kata Soeharno. Apa itu? Mikul dhuwur mendem ya. Ya benar ya. Mendem jero benar ya. Itu sudah disampaikan oleh Soeharto. Ketika dia ditanya, kenapa kalau memang terbukti Soekarno terlibat dalam G30 SPKI dan itu sudah dimasukkan dalam TAS MPRS nomor 33 tahun 67 itu, lantas kenapa Soekarno tidak diadili? Kenapa Soekarno tidak dieksekusi? Kenapa Soekarno tidak dihukum? Soeharto bilang, oh kita ini punya falsafah. Mikul dhuwur mendem jero. Artinya apa? Soekarno itu punya jasa besar di negara kita ini. Ya. Dia terlibat dalam rumusan Pancasila. Dia terlibat dalam upaya-upaya kemerdekaan. Bahkan Soekarno lah yang mengumumkan atau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya kita mikul dhuwur ya. Kita akui itu, ya kita akui ke jasanya Soekarno ini. Kemudian ada falsafah dalam bahasa Jawa itu mendem jero. Kesalahan Soekarno ini sudahlah, biarlah itu menjadi aib bagi bangsa kita ini. Biarlah itu menjadi dosa yang sama-sama ditanggung oleh bangsa ini. Kita simpen, kita simpen, kita rame-rame lah, kita bareng-bareng rakyat Indonesia menyimpannya dan kemudian memaafkannya, mungkin gitulah bahasanya. Sehingga kita tidak menghukum yang namanya Soekarno. Tapi tiba-tiba yang namanya pimpinan MPR ini kemudian dia mencabut ini sangat bahaya, Pak, bagi sejarah bangsa kita ke depannya. Apalagi kalau dalam aturan MPR, Pak, seharusnya untuk mencabut atau menghapus satu pasal atau satu undang-undang atau satu ketetapan di MPR, itu nggak cukup hanya dengan surat pimpinan MPR. Itu harusnya melalui sidang sidang istimewa. Ini penting. Makanya kemarin langsung anaknya Ahmad Yani, namanya Amelia Ahmad Yani, nanti jenengan bisa dengarkan nanti di YouTube tuh ada. Langsung kemarin diwawancarai anaknya mantan Jenderal Ahmad Yani, namanya Amelia Ahmad Yani yang masih hidup, alhamdulillah. Ya, beliau menyimpan buku catatan bapaknya yang langsung ditulis oleh tangan Jenderal Ahmad Yani.
Jadi buku itu ada di tangannya Ibu Amelia, dan itu buku asli orisinil ditulis langsung oleh Jenderal Ahmad Yani dengan tangannya. Jadi tulisan tangan, Mbak, bukan tulisan mesin ketik, apalagi komputer ya belum ada. Itu masih asli tulisan tangan. Kemarin dibedah itu, ya dibedah, dan Bu Amelia menunjukkan tulisan tangannya Pak Ahmad Yani yang menyebutkan bahwasanya Soekarno terlibat dalam peristiwa G30S PKI. Ini penting Bapak sekalian. Ini sejarah, Pak, nggak boleh kita buang ini. Sebelumnya PDIP sebagai partai terbanyak waktu itu di MPR DPR, mereka menetapkan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni. Ini juga bentuk pengkhianatan terhadap sejarah. Seakan-akan, jadi memang begini Pak ya, saya membaca-baca karena saya itu ketua GBN Solo Raya, ketua Gerakan Bela Negara Solo Raya, yang fokus perhatiannya terhadap gerakan KGB, komunis gaya baru. Itu setelah saya baca, Pak, buku-bukunya orang-orang komunis ini, buku-bukunya ID, ya, kemudian buku-bukunya tokoh-tokoh mereka yang sangat banyak itu ternyata ada satu ini, Pak, ada satu falsafah dalam gerakan komunis itu. Jadi orang komunis itu kalau berkuasa, Pak, itu ada indikasi yang bisa kita rasakan. Jadi kalau kita sakit itu ya, kita ini kena sakit itu kan bisa kita rasakan itu ya. Misalnya saya udah hampir 2 pekan ini flu ya. Nah, itu kan bisa saya rasakan ya. Suaranya hilang ya kan. Kemudian hidungnya mampet misalnya kan. Itu kan bisa kita rasakan. Lah dalam gerakan komunis, Pak, dalam gerakan komunis, kalau mereka berkuasa, itu salah satu indikasi yang bisa kita rasakan apa, Pak? Mereka menganggap bodoh seluruh rakyat Indonesia ini, Pak. Jadi rakyat ini dianggap bodoh, dianggap pekok, dianggap goblok, ente itu nggak ngerti apa-apa. Sekalipun dia profesor, sekalipun dia doktor, sekalipun dia kuliahnya dhuwur, bagi orang komunis, Pak, mereka nggak mau tahu. Dipukul rata itu, pokoknya rakyat bodoh semuanya. Sama, Pak. Dalam urusan ini, kita itu dianggap oleh mereka, Pak, bodoh itu. Padahal lahirnya Pancasila itu bukan tanggal 1 Juni. Kalau lahirnya Pancasila itu dari pidatonya Soekarno di depan sidang BPUPKI yang kemudian menyebutkan 5 sila, maka ketahuilah tanggal 30 Mei 1945, berarti sebelum Soekarno, itu sudah ada yang pidato lebih dulu. Siapa? Muhammad Yamin, yang juga menjelaskan 5 sila juga. Jadi kan waktu itu kan pidato di depan BPUPKI, sidang BPUPKI tentang asas falsafah negara kan gitu. Maka tanggal 30 Mei itu yang pertama kali pidato siapa? Muhammad Yamin. Dia pidato, dia menjelaskan ada 5 sila itu. Yang pertama dia taruh internasionalisasi, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga ketuhanan, yang keempat demokrasi, baru yang kelima justice. Itu pidatonya Muhammad Yamin. Baru tanggal 1 Juni Soekarno pidato juga mengenalkan 5 sila. Tapi silanya Soekarno ini parah, Pak. Dia menempatkan ketuhanan itu nomor berapa? Nomor 5, Pak.
Kalau Muhammad Yamin itu masih mendingan. Ketuhanan, belief of God itu, keyakinan kepada Tuhan atau keimanan kepada Tuhan itu dia letakkan nomor 3. Itu Muhammad Yamin masih ya warasnya ya sedang. Tapi Soekarno, Pak, menurut banyak ahli, kenapa dia meletakkan ketuhanan itu nomor 5? Ini terpengaruh bisikan orang-orang PKI. Yang waktu itu Soekarno sangat dekat dengan yang namanya DNID. Maka pidatonya Muhammad Yamin maupun pidatonya Soekarno itu tidak diterima oleh sidang BPU PKI. Sehingga akhirnya tanggal 2 Juni ditetapkanlah 9 orang untuk bekerja merumuskan dasar negara itu. Yang kemudian 9 orang ini sering disebut dengan tim 9. Ada Soekarno, ada Hatta, ada siapa lagi itu? Kalau dari Kristen ada AA Maramis, satu orang yang Kristen ya. Kemudian ada Muhammad Yamin. Kemudian kalau dari tokoh umat Islam itu ada Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kemudian ada Kiai Haji Kahar Mudakir, itu dari Muhammadiyah. Jadi kalau dari Muhammadiyah namanya Kiai Haji Kahar Mudakir. Kalau dari NU Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kemudian kalau dari SI Syarikat Islam itu namanya Kiai Haji Agus Salim. Pokoknya ada 9 orang yang bekerja tim perumus Pancasila ini. Sampailah tanggal 22 yang disebut tanggal 22 Juni 1945 lahirlah apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Yang mana Piagam Jakarta ini berbunyi Indonesia itu adalah negara yang bentuknya republik yang berdasarkan kepada 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kemanusiaan. Ketiga, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kemudian itu dibacakan ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun setelah dibacakannya Piagam Jakarta pada proklamasi 17 Agustus 1945, informasinya ada tekanan dari Indonesia Timur yang menginginkan 7 kata dalam Piagam Jakarta dibuang. Kalau enggak, Indonesia Timur akan berpisah dari Indonesia. Akhirnya 18 Agustus berubahlah Piagam Jakarta yang awalnya ada kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 18 Agustus akhirnya Pancasila itu berubah sebagaimana yang kita baca hari ini. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Ya, jadi tambahan yang Maha Esa itu, Pak. Tambahan yang Maha Esa itu adalah usulan dari tokoh Muhammadiyah. Namanya Ki Bagus Hadi Kusumo. Beliau adalah tokoh Islam terakhir yang merestui hilangnya kata-kata kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kata Ki Bagus, oke, 7 kata itu hilang, bukan apa-apa. Tapi apa? Tambahkan setelah ketuhanan kalimat apa? Yang Maha Esa. Itu ingat. Artinya Bapak sekalian, berarti kalau kita mau jujur dengan sejarah kita, Pak, berarti hari lahirnya Pancasila itu tanggal 18 Agustus, bukan 1 Juni. Jadi sejarah kita sudah dirubah, Pak. Dan kita umat Islam banyak yang tidak sadar. Dan sekarang anak-anak kita tahunya apa? Lahirnya Pancasila 1 Juni. Yang ketuhanannya ditaruh nomor 5. Makanya jangan kaget kalau
kepala BPIP melecehkan jilbab itu. Karena Pancasila yang dipakai itu Pancasila 1 Juni. Maka jangan kaget kepala BPIP itu, Pak Yudian Wahyudi itu mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama. Jangan kaget. Karena yang dipakai Pancasila 1 Juni. Yang mana ketuhanan itu nomor 5. Ketuhanan itu bukan nomor 1 menurut mereka, Pak. Makanya pelecehan terhadap agama, pelecehan terhadap syariat, ini terus terjadi di negeri kita ini. Siapa di belakangnya? Pasti ada orang-orang komunis yang mungkin kita nggak sadar, mungkin ada di tengah-tengah kita mungkin ya. Wallahu a'lam ya. Oleh sebab itu Bapak sekalian, jadi pentingnya Pak, kita ini selalu sadar ya dengan apa yang hari ini sedang terjadi di negara kita. Bahkan mungkin nanti ke depannya bisa jadi mereka akan mencabut itu TAPS MPRS nomor 25 tahun 66 itu yang melarang PKI di Indonesia. Itu kalau dicabut selesai Pak. PKI akan muncul kembali di Indonesia dan itu target mereka. Target mereka itu terakhir Pak. Ini sudah mereka cabut tuh TAP MPRS nomor 33 tentang keterlibatan Soekarno. Maka sangat mungkin selangkah lagi ke depan kalau umat Islam nggak hati-hati, mereka akan cabut itu TAP MPRS nomor 2 tahun 65 itu. Yang tahun 66 ya, tahun 66 yang melarang dan menjadikan Partai Komunis Indonesia sebagai partai terlarang di Indonesia ini. Itu kalau dicabut, Pak, sudah selesai itu. Komunis akan bangkit di negeri kita ini. Waliyadzubillah. Maka Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Allah jaga kita dan mari kita selalu sadar dengan apa yang ada yang terjadi di sekitar kita, terutama di negeri kita ini. Dan besok informasinya akan ada 20.000 pasukan berani mati Joko Widodo Mulyono ya akan berkumpul di Jakarta ya. Monggo lah, kalian mau mati silahkan gitu kan ya. Tapi mungkinkah model-model kayak mereka akan berani mati, Pak? Mau berangkat dibayar. Gimana mau mati? Mati sangit nih. Dan mereka kira kita umat Islam takut ya, cuman 20.000 itu, Pak. Kalau umat Islam mau ya, tapi kita nggak akan mungkin melawan mereka ya. Kenapa? Seharusnya polisi udah bisa tangkap itu pelakunya kan. Tapi kenapa polisi nggak berani nangkep? Karena membawa nama siapa? Jokowi. Coba besok berkumpul 20.000 pasukan berani mati Tengku Azhar. Langsung dicekel. Bukan pasukannya dulu yang tangkap, Tengku Azhar dicekel sih. Ya. Tapi kenapa mereka nggak ditangkap, nggak dijegat, karena membawa nama. Ya. Jadi ya sudahlah, biarkan aja ya. Tinggal 1 bulan lagi. Ya. Kita tunggu nanti bagaimana akhir hidupnya ya. Akhir kepemimpinannya. Yang penting kita selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.